Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan share. Pembahasan dan latihan soal P3K teknis, Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran tahun 2023. Materi pokok P3K teknis Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran, yang perlu diketahui berdasarkan Surat Edaran Menpan RB Nomor B. 275, MSM 01, 00, 2023 antara lain sebagai berikut. Kompetensi umum, seperti teori segitiga api, sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan, kesiapsiagaan aparatur pemadam kebakaran, dan penyelamatan serta keselamatan petugas dan penggunaan self-contained breathing apparatus. Kompetensi khusus meliputi operasional pemadam kebakaran dan penyelamatan, tali temali dan penyelamatan, serta pertolongan pertama pada kecelakaan. Pertama-tama, kita akan bahas sedikit teori segitiga api, dan latihan soalnya. Tahu gak sih, munculnya api tidak serta-merta tanpa ada pemicunya? Teori segitiga api menjelaskan asal mula terbentuknya api. Bukan dari korek atau gas, ternyata api muncul karena ada 3 elemen yang bereaksi. Apa saja elemen tersebut? Yuk, simak penjelasannya. Teori segitiga api adalah teori yang menjelaskan bahwa api terbentuk dari reaksi kimia antara 3 unsur. 3 unsur pembentuk api adalah oksigen, O2, bahan bakar, fuel, dan sumber panas, heat. Nyala api akan terbentuk ketika 3 unsur tersebut terpenuhi dengan jumlah yang cukup. Api akan terus menyala selama jumlah atau konsentrasi ketiga elemen api tersebut mencukupi. Api akan padam ketika salah satu unsur hilang atau habis. Lalu, bagaimana proses terbentuknya segitiga api? Api terbentuk dari reaksi oksidasi yang melibatkan gas oksigen. Oksigen dibutuhkan pada reaksi pembakaran, sedangkan bahan bakar akan mendukung reaksi pembakaran tersebut. Sumber panas berperan untuk menaikkan bahan bakar ke suhu pengapiannya. Reaksi oksidasi yang menghasilkan api akan terus berlangsung ketika konsentrasi bahan bakar dan oksigen masih mencukupi dan suhunya masih mendukung. Menurut teori segitiga api baru bisa padam jika salah satu unsur api hilang atau berkurang. Unsur segitiga api yang pertama adalah oksigen, O2. Udara normal atau atmosfer bumi mengandung sekitar 21% oksigen. Untuk membentuk nyala api, hanya dibutuhkan sekitar 16% oksigen saja. Selain oksigen, teori segitiga api juga menyatakan bahwa api terbentuk karena adanya sumber panas. Temperatur yang tinggi akan membuat risiko kebakaran semakin tinggi. Suhu panas bisa berasal dari beberapa macam sumber. Sumber panas yang bisa menimbulkan api antara lain, energi panas yang timbul akibat reaksi kimia, temperatur tinggi akibat listrik, energi panas mekanik, panas dari gas bertekanan, energi panas matahari. Teori segitiga api menyatakan bahwa api tidak akan terbentuk tanpa adanya bahan bakar. Sesuai namanya, bahan bakar merupakan berbagai material yang bersifat mudah terbakar. Jenis bahan bakar sangat beragam, baik benda cair, padat, atau gas. Bahan padat mudah terbakar, kayu, kertas, kapas, plastik, karet, dan lain-lain. Benda cair mudah terbakar, minyak tanah, bensin, cat, thinner, dan benda cair lain yang mudah terbakar. Material gas, LPG, karbit, LNG, dan jenis gas mudah terbakar lainnya. Penanganan api sesuai teori segitiga api. Teori segitiga api menyatakan bahwa api hanya akan padam jika salah satu unsur pemicu api hilang atau berkurang. Oleh karena itu, cara penanganan api berdasarkan teori tersebut adalah dengan menghilangkan salah satu unsur pembentuk api. Reaksi segitiga api bisa dihentikan dengan melakukan beberapa cara berikut ini: mengurangi temperatur yang biasanya dilakukan dengan menyemprotkan air ke sumber api,
Isolasi atau penutupan titik api agar tidak bereaksi dengan oksigen. Dilusi dengan cara menekan gas oksigen menggunakan gas CO2. Memisahkan bahan bakar dengan cara menjauhkan barang yang mudah terbakar dari titik api. Pemutusan rantai reaksi atau penjalaran api. Latihan soal. Nyala api akan terbentuk ketika 3 unsur terpenuhi dengan jumlah yang cukup. Apa saja 3 unsur tersebut? A. Minyak goreng, minyak tanah dan bensin. B. Oksigen, bahan bakar dan sumber panas. C. Darat, laut dan udara. D. Kayu, kertas dan plastik. Jawaban yang tepat adalah B. Oksigen, bahan bakar dan sumber panas. Oksigen yang terkandung pada udara normal atau atmosfer bumi adalah A. 21%, B. 22%, C. 31%, D. 41%. Jawaban yang tepat adalah A. 21%. Reaksi segitiga api bisa dihentikan dengan melakukan beberapa cara berikut ini, kecuali A. Mengurangi temperatur yang biasanya dilakukan dengan menyemprotkan air ke sumber api. B. Mengurangi temperatur yang biasanya dilakukan dengan menyemprotkan minyak ke sumber api. C. Isolasi atau penutupan titik api agar tidak bereaksi dengan oksigen. D. Memisahkan bahan bakar dengan cara menjauhkan barang yang mudah terbakar dari titik api. Jawaban yang tepat adalah B. Mengurangi temperatur yang biasanya dilakukan dengan menyemprotkan minyak ke sumber api. Teori segitiga api menyatakan bahwa api tidak akan terbentuk tanpa adanya bahan bakar. Sesuai namanya, bahan bakar merupakan berbagai material yang bersifat mudah terbakar. Jenis bahan bakar sangat beragam, baik benda cair, padat, atau gas. Apa saja di antara benda cair mudah terbakar? A. Minyak tanah, bensin, cat, thinner. B. Kayu, kertas, kapas, plastik, karet. C. Kayu, kertas, minyak tanah, bensin. D. Plastik, karet, bensin, cat, thinner. Jawaban yang tepat adalah A. Minyak tanah, bensin, cat, thinner, dan lain-lain. Untuk membentuk nyala api, berapa besar oksigen yang dibutuhkan? A. 26%, B. 15%, C. 21%, D. 16%. Jawaban yang tepat adalah D. 16%. Sampai jumpa di part selanjutnya, semoga bermanfaat.